Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berkenan mempertemukan kita, dan kita selalu berharap mudah-mudahan setiap pertemuan yang kita laksanakan benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat, menjadi pertemuan yang mendapatkan ridha Allah, sehingga apa yang kita lakukan benar-benar bernilai, baik dalam pengertian duniawi maupun ukhrawi. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, berkali-kali saya ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berat untuk saya jawab, meskipun sedikit banyak saya bisa menjawab karena saya membaca. Ada sahabat saya namanya Muhammad Husnaini yang selalu mengingatkan saya, Pak Musin, jangan lupa membaca dan membaca, dan pahami bacaan yang Anda baca, dan jangan sampai Anda lupa untuk mengemas kembali hasil bacaan itu menjadi pernyataan Pak Musin dan bisa ditulis menjadi tulisan-tulisan yang lebih bermakna. Ini nasihat beliau yang selalu saya ingat. Beliau sekarang ada di Malaysia, sedang menyelesaikan studinya untuk program PhD di International Islamic University, IUM, dan mudah-mudahan beliau diberi kelancaran. Amin. Nah, ada beberapa buku yang pernah saya baca yang materinya itu bisa saya jadikan sebagai bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para jamaah. Tapi sekali lagi, saya tidak akan bisa menjawab semua pertanyaan itu karena tidak semua yang saya ketahui itu harus saya katakan. Karena ada hal yang menurut saya tidak sebaiknya saya katakan di ruang publik seperti ini. Pertanyaannya pertama, jadi pertanyaannya adalah, kalau kita itu didolimi, apa yang harus kita sikapi? Nah, saya jawab dengan bahasa sederhana aja. Hindarkan diri kita dari kedoliman dari orang. Lawanlah kedoliman dengan keadilan. Jadi sikap adil itu harus kita munculkan, harus kita tumbuh suburkan menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan untuk melawan segala macam kedoliman. Jangan pernah melawan kedoliman dengan kedoliman. Saya masih ingat betul sebuah hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah, la dororo wala dirar. Jadi kita ini tidak boleh secara proaktif melakukan tindakan yang memberikan mudarat pada orang, tetapi kita juga jangan pernah membiarkan diri kita itu diperlakukan dengan perlakuan yang tidak baik, yang bisa berpotensi tidak baik pada diri kita. Jadi tindakan aktif maupun pasif yang berakibat pada kedoliman itu tidak boleh kita lakukan. Membiarkan diri kita didolimi jangan. Membiarkan orang lain yang ada di depan kita itu didolimi orang jangan. Dan apalagi membiarkan orang mendolimi siapapun. Kalau kita itu melihat ada orang yang mendolimi, kita wajib membela, apalagi diri kita sendiri. Dan kalau ada saudara kita yang mendolimi, mari kita ingatkan jangan sampai mendolimi. Jadi dakwah kita terhadap orang yang dolim itu adalah menghentikan dengan cara yang baik. Dan ketika kita itu berbuat dolim, segeralah bertaubat. Jangan sampai bersikap dolim terhadap diri sendiri maupun orang lain. Itu saja. La yadlimun wala tudlamun. Jangan sampai orang itu melakukan tindakan mendolimi orang yang punya potensi
mendolimi orang, dan jangan biarkan diri kita didolimi orang. Artinya di dunia ini kita harus bersikap adil dan mendakwahkan pada semua orang agar orang itu mau bersikap adil. Nah, kalau kemampuan kita untuk menghentikan kedoliman itu mentok, ya sudah, kita itu tidak dituntut untuk melakukan sesuatu yang tidak kita miliki untuk kita lakukan. Artinya semua itu terbatas pada kemampuan kita. Optimasi peran kita itu harus kita coba untuk kita munculkan, sehingga kita ini betul-betul bisa menggunakan potensi kita untuk menghentikan kedoliman-kedoliman yang ada, dan bahkan kemudian menciptakan tindakan-tindakan adil dan mendakwahkan pada orang agar orang itu bersikap adil. Itu saja. Nah, jawaban rincinya tentu saja ada yang tidak mungkin saya katakan di sini, karena dalam banyak hal saya harus mempertimbangkan pada persoalan yang sangat sensitif ketika saya harus memberikan contoh-contoh konkret. Bahkan ada pertanyaan yang mendalam itu. Ya, ada istilah pembangkangan sosial itu yang dilansir oleh majalah Tempo Media. Itu saya baca di internet, itu membuat artikel semacam itu. Saya katakan secara sosiologis, ya, pembangkangan sosial itu bisa terjadi, itu sebagai akibat dari serangkaian sebab yang mengakibatkan hal itu terjadi. Salah satunya ketika masyarakat itu diatur dengan aturan-aturan yang tidak baik, yang menurut anggapan mereka peraturan itu kalau diberlakukan itu akan bisa memberikan madarat pada dirinya, pada diri mereka. Mereka tidak usah berteriak, akan mencoba untuk menghindar dari aturan itu dan tidak taat pada aturan itu. Jadi kalau dalam bahasa yang sederhana, kalau ada orang jahat membuat aturan, maka orang baik itu punya peluang untuk tidak taat terhadap aturan itu. Nah, dalam bahasa Islam itu jelas itu. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan, tidak boleh ada ketaatan pada makhluk Allah. Kalau ketaatan itu justru akan menciptakan kemaksiatan atau pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ketika ditaati aturan itu justru kita akan melanggar aturan Allah. Jadi kalau ada pemerintah misalnya mengatakan orang Islam tidak boleh sholat selamanya, nah itu tidak boleh ditaati. Andai kata, tapi kan tidak mungkin ya seperti itu. Bahkan saya selalu mengatakan, siapapun yang jadi pemimpin saya, kalau membuat aturan yang menurut saya itu tidak seharusnya saya ikuti, ya tidak saya ikuti. Karena saya tidak ingin bertaklid pada siapapun. Tidak usah saya rinci dengan rincian yang bermacam-macam. Salah satu contoh yang paling konkret ketika saya diimbau untuk tidak ke masjid, saya diam. Saya tidak menjawab dengan jawaban apapun secara lisan maupun tulisan. Tapi saya tidak mungkin tidak ke masjid. Saya itu tinggal di rumah yang tidak hanya dekat dengan masjid. Rumah saya itu nyambung dengan masjid. Sehingga dalam situasi pandemik seperti sekarang ini, saya tetap ke masjid. Rumah saya di situ, saya tetap ke masjid. Dan saya tidak pernah berteriak dengan teriakan apapun, bahwa kemudian apa yang saya lakukan itu tidak berkenan bagi banyak orang, ya monggo silahkan. Tapi saya tidak akan berteriak. Dan saya tidak pernah mencela orang yang tidak mau ke masjid dengan satu keyakinan bahwa ke masjid itu berbahaya. Dan saya tidak pernah mengajak orang untuk ke masjid seperti apa yang saya lakukan. Tapi kalau ada orang yang mau ke masjid, tetap saya persilahkan. Dan ketika ada saran supaya tetap menjaga protokol kesehatan, ya saya sarankan kepada semua orang untuk menjaga protokol kesehatan. Masjid kita bersihkan, karpet kita gulung, kita sediakan hand sanitizer, kemudian semua pakai masker, ambil jarak, semua sudah saya lakukan. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kejadian yang memprihatinkan, dan alhamdulillah semuanya atas izin Allah berjalan baik-baik saja. Dan ini hal yang saya yakini, ya, termasuk ketika saya diminta oleh teman-teman saya, yuk kita ikut rapid test, kita ikut tes-tes yang lain, ada
PCR atau swab, saya katakan saya belum memerlukan. Tapi saya tidak pernah mencela orang yang melakukannya. Bahkan ketika ceritanya, Pak Musin, bagaimana dengan vaksin? Saya tidak tahu. Ilmu saya tentang hal itu, saya terus terang saja tidak ada sama sekali. Saya tidak pernah belajar. Bahkan dulu ketika saya itu mengapresiasi sebuah pernyataan di media sosial dari seorang dokter hewan, saya ingat namanya dokter hewan Indro, mengapresiasi saja itu banyak dihujat, bahkan dibully. Yang dikatakan bahwa saya mendengar orang yang tidak seharusnya berbicara tentang hal itu. Nah, apa salahnya saya mengapresiasi? Saya boleh setuju dan boleh tidak setuju terhadap apa yang dikatakan orang. Nah, ini yang selalu saya sampaikan. Saya akan selalu ingin menjawab pertanyaan para jamaah itu semampu saya, dan saya akan mengatakan sesuatu yang memang pantas untuk saya katakan. Meskipun saya tahu, tetapi kalau yang saya ketahui itu tidak pantas saya katakan di ruang publik ini, ya terpaksa tidak saya katakan. Itulah yang selalu ingin saya sampaikan. Yang terakhir itu pertanyaan yang sederhana, Pak Musin, kenapa Pak Musin ngaji seperti ini dengan penampilan yang seadanya? Saya ingin tampil natural saja, sebab saya diingatkan terus oleh teman-teman saya, sahabat saya, dan saya masih ingat nasihat guru saya. Ya, beribadahlah karena Allah. Lakukan semua tindakan itu karena Allah. Tujuannya hanya satu, mendapatkan ridha Allah. Jangan sampai Anda terjebak pada syirik kecil. Syirik kecil itu apa? Kata guru saya, baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah itu pernah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul azhar." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadapmu, ini untuk para sahabat loh, dikhawatirkan oleh Rasulullah. Yang dikhawatirkan apa? Asyirkul asghar, syirik kecil. Ya, ada sahabat bertanya, "Ma huwa ya Rasulullah?" Apa yang kau maksud dengan syirik kecil itu? Rasulullah mengatakan ar-riya. Riya itu sikap pamer. Jadi kalau kita itu memamerkan sesuatu dan kemudian kita itu ingin dipuji oleh banyak orang ketika tampil, ya jangan-jangan apa yang kita lakukan itu tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belajarlah untuk tampil natural, karena yang kita cari hanya satu, ridho Allah. Bahwa kemudian apa yang saya sampaikan, apa yang saya lakukan itu tidak diapresiasi oleh banyak orang, ya silakan saja. Saya tidak akan memaksa orang untuk mengapresiasi apa yang saya lakukan. Bahwa kemudian apa yang saya katakan itu dianggap sebagai kesombongan, monggo. Yang tahu apa kata hati saya itu kan saya sendiri dan tentu saja Allah. Saya hanya ingin mengatakan sesuatu apa adanya, bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan itu tidak diapresiasi orang, bahkan orang yang paling dekat dengan saya tidak pernah menyesal. Karena apa yang saya lakukan itu saya yakini ini adalah sesuatu yang saya tampilkan, saya munculkan, saya lakukan sesuai dengan apa kata hati saya. Itu saja. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya saya ingin mencoba untuk menjelaskan apa yang pernah saya baca dari berbagai macam tulisan di dalam buku, artikel, dan tulisan-tulisan yang lain. Saya membaca di dalam rangkaian penjelasan di dalam kitab tafsir, ada yang menyatakan begini, Al-Quran itu ternyata banyak memaparkan kisah-kisah orang yang bisa kita teladani. Dan di samping itu juga memaparkan kisah-kisah orang yang tidak perlu kita contoh perilakunya. Ada cerita orang baik, ada cerita orang yang tidak baik. Ada cerita tentang kebaikan, ada cerita tentang keburukan. Dan itu semua menjadi pelajaran bagi siapapun yang mau membaca dengan benar. Dan bahkan dalam banyak hal saya membaca kisah pemimpin dan bangsa-bangsa besar, bangsa yang kuat, yang kemudian dihancur leburkan oleh Allah karena kesombongan yang mereka lakukan, yang mereka tampilkan di dunia ini. Ya, kita sebut misalnya kisah tentang Fir'aun, kisah tentang Qarun, kisah tentang kaum Tsamud, kisah tentang umat Nabi Nuh. Mereka semua adalah manusia-manusia yang menyombongkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan selalu saya katakan, manusia apapun status dan jabatannya
tidak memiliki ruang sedikit pun untuk menjadi sombong kalau manusia itu ingat pada Allah. Karena sebesar apapun kenikmatan yang datang dari Allah itu harus disyukuri, bukan untuk menjadi sesuatu yang membuat dirinya sombong. Itu kalau orang punya iman dan selalu ingat kepada Allah. Karena apa? Karena secara hakiki manusia itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari sesuatu yang sebenarnya sangat hina. Ya, seringkali saya mengatakan, kita ini kan diciptakan Allah dari pertemuan antara sperma laki-laki dan ovumnya perempuan, dan itu adalah sesuatu yang tercipta begitu saja dan tidak pernah kita pikirkan dalam-dalam. Adam itu diciptakan dari unsur saripati tanah, mintin, dan kemudian diciptakan perempuan yang menjadi temannya dan sekaligus istrinya, namanya Hawa. Orang boleh berdebat tentang bagaimana proses penciptaannya, tetapi tidak usah perdebatan itu dilanjutkan karena kita tidak pernah tahu betul bagaimana proses penciptaan Adam dan Hawa itu secara tepat. Demikian juga orang dulu berdebat tentang penciptaan Isa. Tapi saya sebagai orang yang tahu bagaimana seharusnya bersikap terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Allah, ya apapun bisa dilakukan Allah dengan kuasanya. Dan semua manusia itu diciptakan agar mereka mau beribadah kepada Allah semata-mata dengan menjauhi semua larangannya dan menjalankan semua perintahnya. Sehingga saya katakan, para jamaah, segala macam kemampuan, kelebihan yang ada pada setiap manusia atau sekelompok manusia, bahkan suatu bangsa, tidak lebih. Semuanya itu merupakan anugerah dari Allah yang diamanahkan oleh Allah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Bukan untuk dibangga-banggakan, kemudian karena berbangga diri, orang itu lalu menganggap rendah orang lain dengan sesuka hati dan bahkan melakukan tindakan fasad, kerusakan di muka bumi. Sebagaimana orang seperti Fir'aun yang telah berbuat kerusakan dengan menggunakan kekuasaannya dan bahkan menindas rakyatnya karena dia merasa berkuasa untuk melakukan apapun tanpa kontrol. Nah, ini adalah tindakan kezaliman yang tentu saja tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 49, di mana di dalam ayat itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um rabbikum 'adzim." Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Ini pernyataan Allah untuk Musa dan kaumnya yang bisa menjadi ibrah bagi diri kita. Bagaimana Fir'aun itu menzalimi orang-orang yang memang menurut dia pantas dizalimi. Menyiksa dengan seberat-beratnya, bahkan menyembelih anak laki-laki, membiarkan anak perempuan hidup. Dan itulah kata Allah, cobaan yang besar dari Allah untuk siapapun yang mengerti arti penting cobaan dari Allah untuk dirinya. Ya. Ternyata dari peristiwa itu bisa kita pelajari. Kemudian saya baca di dalam kitab tafsir, atas perbuatan Fir'aun yang biadab itulah Allah kemudian mengutus Musa sebagai pemberi peringatan. Tetapi karena kesombongannya Allah mengutuk Fir'aun dan kemudian menenggelamkannya bersama seluruh tentaranya. Dan dikatakan di dalam kitab tafsir, Fir'aun menolak seruan Nabi Musa karena dia merasa lebih hebat. Karena dia sebagai seorang raja, sementara Musa itu hanya rakyat biasa. Bagaimana rakyat menasihati seorang raja? Nah, jadi kalau ada pemimpin yang dinasihati oleh rakyatnya kemudian meremehkan, ini mirip Fir'aun aja. Siapapun pemimpin, kalau ada nasihat dari orang, dengarkan. Kalau ada kritik dari orang, dengarkan. Jangan marah.
Mestinya begitu kalau kita mau belajar dari cerita Fir'aun dan Musa ini. Musa itu orang biasa, ia menurut Fir'aun. Fir'aun itu orang hebat, kata dia. Tetapi di sisi Allah, semuanya sama. Dia itu makhluk Allah yang suatu saat bisa saja oleh Allah diazab. Dan bisa jadi salah satunya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Allah sangat murka kepada manusia yang bersikap sombong, siapapun dia, apakah dia raja ataupun rakyat biasa. Nah, kesombongan yang dilakukan itu akan memperberat timbangan dosanya, sebagaimana yang juga bisa kita baca di dalam Al-Quran. Pada ayat-ayat tertentu Allah itu menjelaskan dengan sangat baik bagaimana Allah itu menyatakan pernyataannya dengan pernyataan yang luar biasa. Nah, saya memang mencoba untuk menelaah ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan persoalan itu. Nah, salah satunya yang kemudian saya baca itu adalah sebuah ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Ad-Dukhan. Ya. Di dalam surat Ad-Dukhan. Nah, di dalam surat Ad-Dukhan ayat 37, Allah berfirman, ahum khairun am qaumun tubba'u walladina min qablihim ahlaknahum. Jadi ini sebuah pertanyaan, ahum khairun am qaumun tubba'in walladina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Apakah mereka orang-orang seperti itu yang disebut di dalam kitab tafsir itu beberapa kitab tafsir saya baca, yang disebut mereka itu adalah orang-orang musyrik yang lebih baik atau kaum Tubba dan orang-orang yang sebelum mereka. Kami telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Nah, orang-orang yang mengikuti para rasul itu seringkali dipandang rendah atau hina oleh orang-orang yang tidak mengikuti para rasul itu. Padahal orang-orang yang tidak mengikuti Rasul itu yang di sisi Allah tidak mendapatkan nilai apa-apa karena mereka membangkang perintah Allah melalui nasihat para Rasulnya. Dan mereka dibinasakan oleh Allah karena mereka itu orang-orang yang sebenarnya sangat mungkin dibinasakan karena perilaku mereka. Sementara orang-orang yang taat, yang diduga adalah orang-orang yang direndahkan oleh banyak orang pada waktu itu justru akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dalam hubungan antar sesama manusia, kesombongan itu juga sering terjadi, bahkan setiap hari bisa kita saksikan. Kesombongan seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya, jika terus dipertahankan, itu akan melahirkan keangkuhan yang luar biasa dan akhirnya akan bisa membinasakan dan membahayakan tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk dirinya. Saya ingat betul bagaimana Luqman Al-Hakim itu memberi nasihat kepada anak-anaknya. Di dalam surat Luqman ayat 18 memang Allah menyatakan dengan pernyataan yang jelas itu. Jadi sekali lagi saya selalu mencoba untuk melihat bagaimana Allah itu mengingatkan kita dengan peringatan yang luar biasa itu. Ya. Salah satu ayat yang saya baca dari surat Luqman ya, pada ayat 18, di dalam ayat itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tusa'ir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini kan peringatan pada orang yang sombong. Jangan sampai kita sombong karena kita merasa lebih hebat dari orang lain, dan apalagi kemudian meremehkan orang lain. Nah, keangkuhan seperti itu berdampak buruk bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri, karena pada saatnya Allah akan memberikan adab bagi orang-orang yang bersikap sombong seperti itu. Nah, ancaman bagi mereka yang bersikap sombong tidak main-main. Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Wah, ini yang luar biasa ini. Bahkan Allah mengatakan,
mereka akan masuk ke neraka jahanam itu selama-lamanya. Kan luar biasa ini. Itu ancaman yang tidak main-main. Dalam surat Al-Mu'min ayat 76 itu dinyatakan dengan tegas itu. Seperti itulah Allah mengingatkan para manusia yang bersikap sombong. Peringatannya itu betul-betul tegas. Bahkan Allah mengatakan, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha wa bi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka yang sombong itu, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Jadi sekali lagi, endingnya kalau kita itu mau mengakhiri kajian seperti ini, manusia itu tidak boleh memelihara kesombongan, apalagi mengembangkan kesombongan untuk dipertontonkan kepada semua orang di dalam kehidupannya. Cobalah kita koreksi diri kita sendiri dengan muhasabah yang benar. Apakah kita itu memiliki kesombongan di dalam diri kita? Akan di dalam hadis qudsi Allah menyatakan bahwa kebesaran atau kesombongan dan kesombongan itu adalah pakaianku dan keagungan adalah sarungku. Pada siapa merampas salah satu dari keduanya, aku lempar dia ke neraka jahanam. Artinya hak untuk sombong, hak untuk merasa besar, merasa mulia itu hanya hak Allah. Tidak ada hak kita untuk bersikap sombong, karena pada saat kita bersikap sombong Allah tidak ridho, dan pada saatnya Allah akan mengadab manusia-manusia yang bersikap sombong karena mereka tidak punya hak untuk melakukannya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini itu mengingatkan pada diri kita, termasuk diri saya. Mari kita pelihara diri kita untuk tidak bersikap sombong dimanapun dan kapanpun, dan ketika berhadapan dengan siapapun, apalagi ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini bukan siapa-siapa. Di ketika Allah tidak ridho, apapun bisa terjadi pada diri kita, di luar dugaan kita akan mendapatkan adab dari Allah. Tapi ketika kita mau bersikap rendah hati dan pada saatnya Allah ridho, insya Allah apapun yang baik itu akan terjadi dan kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah tanpa kita duga. Mari kita mencoba untuk memilih diri kita dari kemungkinan untuk bersikap sombong karena kita punya sesuatu yang membuat kita seringkali merasa lebih baik daripada orang lain. Sebaliknya kalau kita itu punya sesuatu yang kurang dibanding orang lain, gak usah kita bersikap rendah diri. Karena pasti ada kelebihan-kelebihan yang kita miliki dibandingkan orang lain yang memang seringkali kita jadikan sebagai barometer, sebagai bandingan, sebagai orang yang kita jadikan sebagai tolok ukur. Dan pada saatnya kita pun juga punya sejumlah kelemahan yang tidak perlu kita itu kemudian merasa tidak nyaman dengan kelemahan-kelemahan kita. Punya kelebihan jangan sombong, punya kelemahan jangan rendah diri. Bersikap wajar saja. Karena apa? Semua orang itu diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan. Siapapun dia, dimanapun dan kapanpun. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.